rasa simpati, kau yang memilih pergi, tinggalkanku sendiri. Menyesal pun belum pasti, yang ku rindu memori, bukan dirimu lagi. Kan ku pendam sendiri, ku redam teriakanku sendiri, bersumpah tak ingin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang cabang hadis. Kan sebelumnya udah dijelasin sama teteh-teteh yang lainnya tentang hadis-hadis yang sebelumnya. Di sini nama aku adalah Ramita Putri dari kelas 1C Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kalian boleh panggil nama aku Rara, boleh Rara. Jadi langsung ke di sini kan ada cabang-cabang ilmu hadis. Di sini ada ilmu al-jar wa at-ta'dil, terus juga ada ilmu gharib al-hadis, terus ada ilmu mukhtalif al-hadis, terus ada ilmu nasih wa mansukh, kemudian juga ada ilmu asbab wurud al-hadis, dan terakhir itu ada ilmu mustalah al-hadis. Nah, di sini yang pertama ya, cabang ilmu hadisnya itu ya ilmu al-jar wa at-ta'dil. Di sini itu definisinya ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi apa yang datang dari keadaan mereka, dari apa yang mensalah mereka, atau yang memuji mereka dengan menggunakan kata-kata khusus. Yaitu yang di sini yang di sampingnya itu menggambarkan Caca seorang perawi dilukiskan dengan kata-kata ilahi muntahal kadzib, penista paling ulung, dan kemudian juga ada dajjalun, seperti dajjal dan lain-lain. Terus kemudian yang bawahnya itu menggambarkan nilai adil, ta'dil, yang seorang perawi dilukiskan dengan kata-kata. Kan tadi itu kan ada ya hadis yang udah dijelasin sama Ibda, yang syarat-syarat perawinya itu berarti di sini ada nilai adilnya dari seorang perawi. Terus ini yang bawahnya itu asbatun nasi, orang yang paling kuat dalam periwayatannya. Terus yang bawahnya itu siqatun, terpercaya, dan lain-lain. Nah, ini dari tujuan tadi ya yang hadis itu. Untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan, dan kelembutan, kekuatan daya ingat seorang perawi hadis, jika sifatnya adil dan logis, maka hadisnya dapat diterima. Namun jika cacat atau tidak adil dan logis, maka hadisnya tertolak. Jadi setiap hadis itu, kalau misalkan suatu hadis yang tidak mempunyai cacat, itu akan diterima, yang berarti hadisnya itu sahih. Terus kalau misalkan hadis yang ada cacatnya, berarti itu hadis yang akan ditolak, yang disebut dengan hadis dhaif. Kemudian ini ada kitab-kitabnya ya, kita harus perlu tahu ini kitab-kitabnya. Dari Al-Hadir karya Al-Bukhari,
Mizan al-I'tidal karya Az-Zahabi. Terus juga ada Tahzib At-Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus di sini ada hadis yang kedua ya, ilmu gharib al-hadis. Definisinya itu ilmu yang mempelajari makna hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai orang Arab. Contohnya itu kan sabda Nabi, sholatlah berdiri, dan barang siapa yang tidak mampu berdiri maka sholatnya boleh duduk, dan jika tidak mampu duduk hendaklah tiduran di atas lambung. Jadi kalian kalau misalkan mana yang mampu sholat itu kan diwajibinnya berdiri ya. Tapi kalau ketika kita lagi keadaan yang sakit, terus juga lagi kayak sakitnya parah ataupun sakitnya yang tidak bisa membuat kita kuat untuk berdiri, jadi dari contoh ini kita boleh sholat duduk ya, sholatnya sambil duduk. Terus juga bagi orang yang sakitnya parah seperti yang berbaring di rumah sakit itu bisa sholatnya sambil tiduran, tapi di atas lambung, berarti yang menghadap ke sebelah kanan. Maksudnya tidur miring ke kanan. Terus keduanya, untuk mengetahui makna kata-kata dalam hadis yang tergolong gharib dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat gharib dalam hadis tersebut. Yang berarti interpretasi itu penafsiran dari kalimat gharib dalam hadis tersebut. Terus ini kitab-kitabnya tersebut ya, yang perlu kita ketahui: Al-Faqih fi Gharib Al-Hadis karya Az-Zamakhsyari. Terus juga ada An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis wa Al-Ashar hadis Ibnu Atsir dan lain-lain. Terus yang ketiga ini ada ilmu Mukhtalif Al-Hadis. Definisinya itu hadis makbul, kontradiksi dengan sesamanya serta memungkinkan dikompromikan antara keduanya. Di sini ada beberapa versinya ya, berarti hadis F dilawan dengan hadis, terus hadis yang dilawan dengan Al-Quran, hadis juga yang dilawan dengan akal. Tujuannya untuk mengetahui hadis mana saja yang kontra dengan yang lain dan bagaimana pemecahan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut. Ini kitab-kitabnya: Ikhtilaf Al-Hadis karya Al-Syafi'i, Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis karya Ibnu Qutaibah. Terus juga ada Musyakil Al-Atsar karya At-Tahawi. Terus di sini ada ilmu nasyi wa mansukh. Definisinya itu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasakh, menghapus hukum, dan yang dinasakh, dihapus hukumnya. Di sini ada contohnya, Nabi bersabda, untuk nahai hukum ziyaratil kuburi wazuruha. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Jadi kan zamannya dulu itu Nabi itu melarang kita untuk berziarah kubur, tetapi sekarang sudah beda. Kalau di zaman sekarang itu Nabi sudah membolehkan kita untuk berziarah. Jadi kalian harus sering berziarah kubur, apalagi berziarah kepada tokoh-tokoh yang sudah menghabaqkan negeri kita ya, terutamanya untuk para pahlawan. Terus juga ini ada tujuannya untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis yang manasakh dan dinasakh, dan latar belakangnya terjadi nasi mansukh. Kitab-kitabnya itu Al-Iqtibar fi An-Nasi wa Al-Mansukh min Al-Hassar karya Al-Hazimi. Terus juga ada An-Nasi wa Al-Mansukh karya Imam Muhammad. Terus juga ada Tajrid Al-Hadis Al-Mansukh karya Ibnu Al-Jawzi. Nah, ini yang kelima ya, ilmu asbabul al-hadis. Definisinya itu ilmu yang menerangkan
menerangkan sebab-sebab datangnya hadis dan beberapa latar belakangnya. Contoh hadisnya itu dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis dari Al-Bukhari wa Muslim. Terus ini juga ada contoh yang diartikan dari contoh hadis ini ya. Sesungguhnya seorang laki-laki yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan berarti mengharapkan keutamaannya, tetapi melainkan menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Terus ini juga ada tujuannya untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya suatu hadis sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadis. Terus juga ini ada kitab-kitabnya Asbabul Hadis karya As-Suyuti, terus juga Al-Lumau fi Asbabul Wurud Al-Hadis karya As-Suyuti. Ini yang terakhir ya dari cabang-cabang hadis itu. Ilmu mustalah al-hadis definisinya itu ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadis dan yang dikenal di antara mereka. Contohnya itu seperti hadis, sunan, obat, asal, mutawatir, ahad, sahih, hasan, dhaif, maudhu, marfu, mauquf, mursal. Di sini siapa yang tahu pengertian hadis? Kan kemarin pertemuan kemarin kan udah ada yang jelasin apa pengertian dari hadis. Terus juga hadis itu kan yang berarti perkataan dan perbuatan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah itu yang berarti jika kita melakukannya itu akan mendapatkan pahala, tapi jika kita tidak melakukannya tidak juga mendapatkan dosa. Kalau dari itu yang disandarkan kepada Nabi dan selainnya, yang berarti itu dari perbuatan dan perkataannya. Terus juga asal itu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'innya. Kalau mutawatir dan ahad itu mutawatir itu yang perawinya itu yang disatukan dengan jenjangnya. Kalau ahad itu perawinya hanya satuan, berarti hanya 9 orang perawi. Kalau sahih dan hasan itu hadis yang berarti diterima oleh setiap perawinya. Kalau dhaif itu tadi kan hadis yang berarti palsu. Terus kalau maudhu dan marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Terus kalau mursal itu hadis yang disandarkan kepada tabi'innya. Terus ini tujuannya untuk memudahkan para pekaji dan peneliti hadis dalam mempelajari dan melakukan riset hadis. Kitab-kitabnya Al-Muhaddis, Al-Fasil, Baina Ar-Rawi wa Al-Waqi karya Rama Permuti. Terus juga ada Ma'rifat Ulum Al-Hadis karya An-Naisaburi. Terus juga ada Al-Mustaqbal Al-Ma'rifat Ulum Al-Hadis karya Al-Asbahani. Jadi kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan itu dari cabang-cabang ilmu hadis itu berarti kita harus memberikan gambaran tentang cara untuk menjaga as-sunnah dan jadi menghindari kesalahan perawi-perawi yang telah membuat hadis-hadis tersebut. Terus juga ada satu lagi. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam ilmu hadis ya. Nah, di sini kan ada definisinya sanad, matan, dan munfarid. Kalau sanad itu dalam bahasanya
al-mu'tamad, yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Yang tadi kayak sandaran kepada Nabi, sandaran kepada tabi'in, sandaran kepada sahabatnya. Terus juga di sini ada istilahnya silsilatul jalil muwassalati ilal matani, mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadisnya. Terus di sini juga ada matan, matannya yang berarti bahasa keras, buat sesuatu yang nampak, berarti yang terlihat ya. Terus juga ada istilahnya mayan mutinti ilaihi sanadu minal kalami, sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad, yang berarti itu materi atau isi cerita hadis yang datang dari Nabi. Seperti tadi tuh yang sandarannya dari Nabi ya. Terus muhaliz, yang dalam bahasa itu bentuk isim fa'il, bentuk pelaku dari kata tahriju. Dalam istilahnya itu seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Terus di sini ada lambang periwayatan. Sami'tu, aku mendengar. Hadasani, menceritakan kepadaku. Hadasana, menceritakan kepada kami. Akhbaroni, mengabarkan kepadaku. Akhbarona, mengabarkan kepada kami. Terus yang terakhir, ada dulu yang terakhir itu anba'ani, mengabarkan kepadaku. Anba'ana, mengabarkan kepada kami. Di sini ada metode murid menerima hadis dari gurunya ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Dinda. Metode as-sama, artinya murid mendengar hadis dari guru secara langsung. Yang sekarang ini saya jadi guru kalian, tapi hanya guru saya. Kalian yang mendengarkannya. Terus juga ada metode al-qiraah atau artinya murid membaca hadis sekaligus didengarkan dan diluruskan oleh guru. Metode slogan. Terus juga ada yang terakhir itu metode ijazah. Guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadisnya. Jadi setelah kayak kan kalau di pondok-pondok pesantren kan pasti ya di setiap pondok pesantren bakal diajarin setiap hadisnya itu. Jadi di sini kalau misalkan setelah kita lulus terus ilmu yang sudah dikasih oleh gurunya nanti kita bakal amalin kepada masyarakat kalau kita udah lulus dari pondok pesantren. Terus juga di sini ada lambang periwayatan yang terakhir walali, dia berkata kepadaku, dakaloli, dia menyebutkan kepadaku. Andari berarti metode murid menerima hadis dari guru. Ulama berbeda pendapat. Kalau itu metode as-sama dan metode al-qiraah atau berarti yang tadi ya yang sudah dijelaskan. Terus ini juga ada hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abu Ahmad Zubairi, haddatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husaini, wa haddatsani Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu la anzalallahu sifaan. Dari Abu Hurairah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata menceritakan kepada 5,678, yang berarti ini turun tuntutan ya yang dari Nabi, terus ke Abu Hurairah, terus juga ke At-Tabi Abi, terus ke Umar bin Sa'id bin Abi Husain, terus juga ke Abu Ahmad Az-Zubairi, dan juga yang terakhir itu kepada Muhammad bin Al-Musanna. Jadi di sini ada ini ya matanya anzalallahu dan anzalallahu sifat. Ini berarti yang dari Abu Hurairah, terus dari Muhammad bin Musanna, Abu Ahmad Zubairi, terus Umar
Umar bin Sa'id bin Abi Husain, terus ada Atha bin Abi Rabbahin, terus juga ada Abi Hurairah, terus langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini disebutkan makan, terus inilah sanad-sanadnya ya. Terus yang di bawah ini adalah mukharijnya. Terus di sini ada definisi sahabat yang dalam bahasanya diambil dari kata sahabat yang bermakna sahabat, berarti persahabatan. Istilahnya orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dipisah mereka di tengah-tengah. Tabiin yang dalam bahasanya itu bentuk jama dari kata tabi'i atau tabi'un yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakangnya sahabat berarti ya. Terus juga ada istilah orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Terus juga ada tabi'in, pengikut tabi'in. Terus istilahnya itu orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi ini yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga itu tabi'in. Dari sini ada yang ingin bertanya? Yang sudah aku jelaskan tadi dari dua PPT. Dari yang pertama itu kan sahabat ilmu hadis, terus yang kedua istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kalau kalian mau bertanya nanti aku tanya nih. Siapa namanya? Dulu. Siapa? Dulu. Yang dimaksud logik itu apa? Terus siapa lagi yang mau bertanya? Selain dulu. Ada lagi? Aku hitung nih sampai 3. 1, 2, 3. Dia pakai nama sebab. Tadi kan di PPT pertama nomor ada nasi, nggak ada mati. Langsung. Juga tiga. Oke, terima kasih yang sudah ingin bertanya kepada saya. Misalnya aku mau menjawab pertanyaan dari dulu ya. Mungkin menjawab ya dulu. Kan tadi kan dulu apa itu logik ya? Logik. Logik itu hadis yang tertolak oleh setiap maaf ya lu, ini aku juga masih lagi belajar. Jadi logik itu pengertiannya dari yang perawi yang pengingatnya kuat ya. Terus tadi pertanyaan dari siapa? Coba deh kasih PPT yang pertama. Nasi warna kan di sini ilmu nasi wa mansuk yang terdefinisikan itu ilmu yang bertentangan hadis-hadis yang menghapus hukumnya, berarti hukum yang di dalam hadisnya, terus juga yang dihapus hukumnya. Menasah itu menghapus hukumnya dan yang dinasah itu dihapus hukumnya yang di setiap dalam hadisnya.
Pintu sudah tutup. Nanti Katanya. banting. Masih waman sok. Membahas hadis menghapus hukum dan dihapus hukum. Iya. Asik. Ya mungkin di sini aku cuma bisa menyampaikan tadi materi yang sudah aku sampaikan ke kalian. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang kalian dimengerti, dan aku juga masih sama-sama saling belajar, jadi dimohon maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.